Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-soleha, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Anak-anak soleh-soleha, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak, yaitu memasuki pelajaran 2 tentang asma Allah, Ar-Razzaq, dan Al-Wahhab. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang asma Allah, Ar-Razzaq, kemudian manfaat dan ciri-ciri Ar-Razzaq, dan meneladani nama baik Allah Ar-Razzaq. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali pembelajaran akidah akhlak hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan ucapan basmalah ini, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmunya dapat bermanfaat. Amin. Anak-anak, Allah yang maha segalanya memiliki banyak nama baik sebagai bukti kekuasaannya. Nama-nama Allah yang wajib diketahui berjumlah 99, memiliki banyak keteladanan bagi kehidupan manusia. Di antara nama-nama baik Allah, ada 2 nama yang menunjukkan kasih sayangnya bagi semua makhluk, yaitu Ar-Razzaq dan Al-Wahhab. Nah, hari ini Miss akan menjelaskan tentang nama baik Allah, yaitu Ar-Razzaq. Salah satu nama Allah yang husna atau terindah adalah Ar-Razzaq. Nama Ar-Razzaq memiliki arti yang maha memberi rezeki. Nama tersebut merujuk pada Zat yang memberi rezeki kepada seluruh makhluk, dan Dia pula yang menjamin penyempurnaan rezeki seluruh makhluknya. Tidak ada satupun makhluknya yang mati tanpa diberi rezeki. Ar-Razzaq dimaksudkan kepada Allah yang berulang-ulang dan tanpa henti memberikan rezekinya kepada semua makhluk yang ada di bumi. Salah satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap makhluk Allah pasti memperoleh rezeki sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi ada yang diberi rezeki secara langsung maupun secara perlahan-lahan ya. Kita harus mencari rezeki dengan cara yang halal dan baik serta menjauhi rezeki yang haram. Kemudian Allah memberikan banyak rezeki untuk semua makhluk yang ada di alam ini. Allah menjelaskan ini di dalam Al-Quran bahwa Dia akan memberi rezeki kepada seluruh makhluk yang berjalan di muka bumi. Dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Surat Hud ayat 6. Yang artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran Surat Hud ayat 6. Pada awalnya, rezeki itu bermakna tunggal, yaitu pemberian untuk jangka waktu tertentu. Dalam perkembangannya, makna rezeki itu meluas dan melebar. Kadang bermakna pangan, pemenuhan kebutuhan, gaji, juga hujan yang turun dari langit. Nah, anak-anak, jadi rezeki itu maknanya luas ya, tidak hanya bersifat kebendaan, tetapi juga bisa berupa kebahagiaan, sembuh dari sakit, kesempatan beribadah dengan baik, dan banyak lagi lainnya. Sungguh tak terhingga ya anak-anak, rezeki yang diberikan Allah kepada kita semua. Jadi kita harus bersyukur ketika diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kesehatan, dijauhkan dari sakit, masih bisa beribadah, itu salah satu rezeki. Kita harus bersyukur.
Nah, anak-anak, sebagai seorang muslim, kita harus mengimani asma Allah Ar-Razzaq dengan baik dan benar. Mengimani atau meyakini ya sayang ya, mengimani nama baik Allah yang maha pemberi rezeki menjadikan hidup lebih tentram dan tidak mudah gelisah jika memikirkan tentang kesulitan yang sedang dihadapi. Nah, berikut ini Miss akan menyebutkan beberapa manfaat yang dapat diperoleh secara psikis dari mengimani nama baik Allah Ar-Razzaq. Yang pertama, menjadikan seseorang jauh dari sifat kikir karena merasa rezeki pemberian Allah adalah titipan yang harus dibagikan kepada yang membutuhkan. Yang kedua, lebih termotivasi untuk lebih berusaha keras dalam bekerja dan berdoa meminta rezeki hanya kepada Allah. Yang ketiga, memiliki ketenangan hati dan pikiran serta selalu berprasangka baik kepada Allah perihal rezeki. Yang keempat, selalu optimis dalam menjalani kehidupan walau dengan berbagai cobaan. Yang kelima, selalu bersikap dan berpikir positif dalam menghadapi masalah. Jadi, Allah memberikan rezeki yang tak terhingga dan tidak pilih kasih kepada semua umatnya. Allah tidak hanya memberi rezeki kepada orang Islam saja, akan tetapi kepada seluruh umat manusia yang non-muslim sekalipun. Jadi intinya Allah itu sudah memberikan kita rezeki, semua umatnya rezeki sejak mereka dalam kandungan anak-anak. Itu sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Kita mendapatkan rezekinya bagaimana, itu sudah ada ya. Jadi karena itu kita harus meneladani nama baik Allah Ar-Razzaq dengan cara membagikan rezeki yang kita miliki untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Rezeki yang dapat dibagikan tidak selalu berupa harta benda, tetapi bisa berupa ilmu yang kita miliki. Jadi kalau kita punya rezeki yang lebih, alangkah lebih baiknya kita berbagi kepada sesama anak-anak. Kemudian kalau misalnya kita tidak punya harta yang lebih, kita bisa berbagi ilmu, bisa berbagi pikiran, kayak misalnya tenaga untuk membantu mereka yang membutuhkan. Nah, anak-anak, ada juga beberapa ciri seseorang yang meneladani nama baik Allah yaitu Ar-Razzaq. Yang pertama, ciri-cirinya mereka selalu peka terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, gemar memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dan senang bersedekah. Yang ketiga, tidak lupa untuk berikhtiar setelah berusaha sesuai milikinya. Yang keempat, mudah menerima semua takdir yang diberikan Allah. Yang kelima, memiliki keyakinan bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah dengan sebaik mungkin. Nah, anak-anak, kita dapat menemukan bukti dari salah satu nama baik Allah yang Maha Pemberi rezeki ini dengan melihat hal-hal kecil yang terjadi di sekitar kita. Rezeki yang Allah berikan kepada kita dapat berupa materi dan non-materi ya. Contoh, rezeki yang berwujud materi seperti harta dan kekayaan. Sedangkan rezeki yang non-materi berupa kesehatan, keselamatan, keimanan, kebahagiaan, itu contoh dari rezeki non-materi. Kemudian ada lagi beberapa bukti bahwa Allah ini bersifat Ar-Razzaq. Apa saja ya buktinya ya? Yang pertama, Allah itu memberikan harta benda kepada seluruh makhluknya tanpa pilih kasih dan sesuai yang dibutuhkan. Yang kedua, Allah menurunkan hujan sebagai rahmat yang dapat menyuburkan tanaman dan tanah. Yang ketiga, Allah memberi rezeki keselamatan bagi orang-orang yang daerahnya terkena bencana alam. Yang keempat, Allah memberi rezeki kesehatan yang tidak sanggup dihitung besarnya dan banyaknya oleh manusia. Itu adalah beberapa bukti bahwa Allah ini bersifat Ar-Razzaq atau pemberi rezeki materi maupun non-materi ya. Nah, selanjutnya Miss akan menjelaskan tentang meneladani nama baik Allah Ar-Razzaq. Jadi, selain kita mengimani Asmaul Husna, seorang muslim juga harus meneladaninya. Beberapa cara meneladani Asmaul Husna Ar-Razzaq kalian bisa lihat ya di buku Akidah Akhlak pelajaran 2 di halaman 23. Yang pertama, berkeyakinan bahwa Allah adalah penjamin rezeki secara mutlak. Jadi kita harus berkeyakinan kuat untuk mendapatkan rezeki dari Allah yang Maha Pemberi rezeki ya. Yang kedua,
berusaha dengan maksimal dan selalu qanaah. Setiap rezeki harus diusahakan dengan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, memanfaatkan rezeki di jalan yang benar. Maksudnya, memanfaatkan rezeki dengan baik di jalan yang benar adalah salah satu bukti rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, memanfaatkan rezeki yang bersifat halal dapat dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian harta untuk bersedekah, kemudian menabung sebagian harta sebagai persiapan keperluan yang tidak terduga dan dinafkahkan sesuai dengan ajaran agama. Nah, anak-anak, selain kita tadi menjelaskan tentang pengertian Asmaul Husna Ar-Razzaq, kemudian manfaatnya, ciri-ciri seseorang yang meneladaninya, kemudian meneladani nama baik Ar-Razzaq, kita juga dapat menerapkan nama baik Ar-Razzaq dalam kebiasaan sehari-hari. Beberapa cara menerapkan sifat Ar-Razzaq dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Yang kedua, gemar menyisihkan uang saku dan menabung. 3. Senang bersedekah dan memberi infak. Yang keempat, tidak boros dalam menggunakan harta. Yang kelima, tidak berperilaku dan bersikap sombong. Yang keenam, selalu mensyukuri nikmat dari Allah. Yang ketujuh, tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah. Yang kedelapan, selalu melakukan segala sesuatu dengan usaha yang terbaik. Nah, itu tadi adalah beberapa cara untuk menerapkan sifat Ar-Razzaq dalam kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak. Baik anak-anak, selanjutnya Miss akan memberikan soal latihan terkait makna Ar-Razzaq. Yang pertama soalnya, sebutkan 2 contoh perilaku sehari-hari dalam menerapkan sifat Ar-Razzaq. Yang kedua, apakah arti nama baik Allah Ar-Razzaq? Yang ketiga, sebutkan salah satu manfaat dari nama baik Ar-Razzaq. Nanti anak-anak bisa dibaca kembali penjelasannya. Untuk mencari jawabannya, kalian bisa baca ya di buku Akidah Akhlak dari halaman 19 sampai halaman 24. Oke anak-anak, sekian sudah pelajaran Akidah Akhlak hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.